kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang knowledge base filtering ya, knowledge base recommender system. Jadi kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dua pendekatan, dua approach atau dua paradigma yang umum ada digunakan, yaitu content based dan kolaboratif. Nah, ini yang ketiga, ini yang knowledge base ya. Sebenarnya tidak hanya ada tiga itu ya, sebenarnya paradigma itu banyak sekali. Nanti saya sampaikan aja di kuliah nanti setelah lebaran nanti ya. Akan saya sampaikan bahwa paradigma itu sebenarnya banyak sekali. Cuman yang populer itu ya itu gitu ya. Jadi content base, kolaboratif dan knowledge base itu yang memang yang populer ya. Nah, sebenarnya di luar itu juga banyak sekali. Ya, gitu ya. Tapi oke lah. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh-contoh paradigma-paradigma yang lain ya. Di dalam paradigma itu nanti ada metode. Dalam kolaboratif filtering sendiri ada banyak sekali metode. Content base juga banyak sekali. Nanti knowledge base juga banyak. Oke, termasuk yang hybrid ya. Hybrid itu perpaduan, saya tidak akan sampaikan secara khusus karena sebenarnya itu yaitu perpaduan antara beberapa paradigma yang ada gitu ya. Atau bisa aja metode ya, satu paradigma tetapi dua metode. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya kalau hybrid itu adalah menutupi kelemahan yang ada di dalam satu metode sehingga nanti dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik. Kalaupun ada kelemahan di metode A, nanti ditutupi dengan metode B dan sebaliknya gitu ya. Jadi diambil dari sisi keunggulan-keunggulannya. Ini kan seperti hanya kalau Anda kenal ada jagung hibrida dan segala macam gitu ya. Jadi yang hybrid-hybrid itu memadukan sehingga nanti keunggulan-keunggulan dari masing-masing unsurnya itu yang akan muncul gitu ya, menutupi kelemahan-kelemahan dari yang unsur-unsur yang dihybridkan tersebut. Ya, oke. Ya, knowledge base recommender system. Materinya tadi sudah saya sampaikan di LMS ada. Sebentar, di LMS bukan di LMS, di Telegram tadi ya, nanti saya upload di LMS. Apa itu knowledge base recommender system? Sebenarnya ini sudah kita singgung di awal dulu waktu kita membahas beberapa paradigma tentang recommender system ya. Jadi salah satu yang muncul adalah knowledge base recommender system. Prinsipnya adalah tell me, saya sambil ini ya, sebentar. Saya pakai Wacom aja sekalian sambil surat-surat. Saya ambil Wacom dulu. Ya, knowledge base. Ini kalau dilihat dari prinsipnya itu adalah tell me what fits based on my needs. Nah, my needs ini, kebutuhan dari user ini disampaikan atau diungkapkan secara eksplisit. Ya, dimasukkan secara eksplisit ke sistem oleh user. Beda dengan di content base maupun di kolaboratif. Itu user tidak perlu mengungkapkan kebutuhannya secara eksplisit ke sistem. Jadi menyebutkan kebutuhannya apa. Tetapi di dalam kolaboratif maupun content base itu sistem akan merangkum kebutuhan-kebutuhan dari user itu berdasarkan pada histori dari user. Ya, jadi berdasarkan histori dari user. User tidak perlu menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Tapi
Ada kalanya user itu diminta untuk mengungkapkan kebutuhannya secara eksplisit pada saat user itu belum pernah berinteraksi sebelumnya dengan sistem. Artinya historinya belum ada. Kalau histori belum ada, ya berarti user harus memasukkan dulu kebutuhannya, bukan kebutuhannya, tapi ratingnya gitu ya. Bentar, ini sambil saya tuliskan. Jadi kalau di content base maupun kolaboratif base ya. Nah ini user tidak perlu mengungkapkan kebutuhannya. Jadi kebutuhan user ini sering juga disebut sebagai preferensi ya kalau di apa tuh di rekomendasi sistem. Ini didapatkan dari history. Ya, history rating, history behavior kita terhadap sistem itu gitu ya. Misal kalau kalau YouTube ya, apa yang pernah kita tonton, apa yang pernah kita like, apa yang pernah kita mungkin kita pernah upload gitu ya, dan sebagainya. Itu history. Nah, bisa juga history rating gitu. Kalau dia memang kolaboratif itu kan dia memanfaatkan rating ya, berarti history rating kita terhadap produk-produk yang sebelumnya itu bagaimana bagaimana sistem itu mengetahui kebutuhan user ya. Jadi ya kebutuhan user itu diinfer di apa ya diinfer ya infer apa bahasa Indonesia diinfer itu kayak inferensi itu ya diinfer itu dari user model yang memang dibangun berdasarkan history sehingga kebutuhan ini kebutuhan itu sifatnya implisit. Jadi kebutuhan di sini implisit. Jadi kenapa implisit? Karena user tidak memasukkan kebutuhannya secara langsung, tetapi eh, sistem itu mengestimasi lah kemarin ya, menginfer itu jadi menyimpulkan nah gitu ya. Menyimpulkan kebutuhan user itu dari histori yang ada. Walaupun itu nggak pasti ya, belum tentu kan kebutuhannya itu juga, tetapi dia memperkirakan bahwa kebutuhan user itu gitu ya. Jadi ini implisit ya. Nah, sementara dalam knowledge base itu user mengungkapkan kebutuhannya secara eksplisit. Jadi user itu memasukkan kebutuhannya ke sistem. Dia memang benar-benar menuliskan kebutuhannya ke sistem. Ya, cara pemasukannya bisa saja dia memang menuliskan dengan bahasa natural, bisa juga dengan bentuk apa itu tombol-tombol button lah seperti itu ya. Atau berdasarkan options. Jadi tidak menuliskan bahasa natural tapi pakai options. Oke, itu knowledge base. Ini silakan kalau mau Anda screenshot ini terkait dengan nah nanti disebutnya preference elicitation ini ya, preference elicitation. Nah, ini judulnya adalah preference elicitation.
Artinya bagaimana sistem itu mendapatkan kebutuhan dari user. Nah, ini dengan seperti ini. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah di screenshot? Coba ketuanya, sudah screenshot belum? Sudah, Pak. Ya, oke. Silakan di-share di grup Telegram. Jadi, ini ya, dari sisi preference elicitation, nanti kalau Anda cari paper, judulnya preference elicitation itu biasanya kalau Anda cari-cari paper tentang recommendation itu banyak yang membahas tentang itu ya. Dan itu sudah bisa menjadi topik penelitian sendiri, bagaimana menentukan preference atau bagaimana mendapatkan preference dari user. Nah, kemudian apa data yang digunakan dalam knowledge based recommendation system untuk merekomendasikan item, yaitu user profile atau biasa disebut sebagai user model, kadang-kadang disebut sebagai user model. Ya, oke, ingat user model itu adalah sebuah unit di dalam rekomendasi sistem, di mana sistem itu belajar tentang user itu disimpan di sini. Jadi bagaimana dia menyimpulkan tentang user itu seperti apa itu disimpan di dalam sini. Sebenarnya disebut sebagai pengetahuan dari sistem juga bisa, tapi ini pengetahuan awal ya, bukan pengetahuan untuk merekomendasikan, tetapi adalah pengetahuan user terhadap user itu, pengetahuan sistem terhadap user, bukan pengetahuan sistem untuk merekomendasikan. Nah, dalam knowledge base itu adalah dia ada sebuah pengetahuan sendiri, pengetahuan untuk merekomendasikan ya. Ini sebenarnya bisa disebut pengetahuan juga. Pengetahuan, tetapi ini belum ke tahap nanti pengetahuan yang untuk merekomendasikan. Jadi ini cuman bagaimana kita menyimpulkan user itu seperti apa gitu ya. Dan ini masih harus diolah nanti dengan menggunakan pengetahuan di sini untuk nanti sistem dapat merekomendasikan item. Nah, selain itu juga produk feature itu juga diperlukan, fitur-fitur dari produk. Jadi ini lebih lengkap ya datanya daripada kolaboratif dan daripada content base. Ini lebih lengkap. Jadi user profile, contextual parameter. Apa itu contextual parameter? Sudah saya jelaskan dulu ya di video saya yang secara asinkronus. Contextual information bahkan sudah menjadi soal di kuis kemarin. Contextual information sudah saya bahas di pertemuan kemarin juga. Kemudian product features ini juga perlu, dan selain itu juga pengetahuan, model pengetahuan. Nah, ini macam-macam nanti. Bisa ini rule base ya, Anda bisa pakai rule base. Bisa juga dalam bentuk ontologi. Bisa juga dalam bentuk ontologi plus rules. Ya, bisa juga dalam bentuk ontologi plus rules. Ini kalau toolnya, nanti kalau Anda TA itu bisa pakai SWRL. Iya. Jadi bisa aja, cukup ontologi saja juga bisa. Nanti saya contohkan, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, saya contohkan apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya, aplikasi yang sudah saya buat. Kalau Anda buka tanya psycho.com. Ini adalah aplikasi yang saya buat dengan memanfaatkan ontologi. Ya, ini conversational recommender system atau disingkat CRS dengan memanfaatkan ontologi ini. Tapi tidak ada rules-nya, jadi tidak ontologi plus rules, tapi ontologi saja. Kenapa hanya ontologi saja, tidak plus rules? Nanti saya jelaskan besok ya, di waktu pertemuan depan. Mengapa seperti itu, keunggulannya apa? Ya, sehingga itu
Saya gunakan ontologi saja, tidak plus rules. Ada yang rule based. Kalau Anda pernah belajar AI kemarin atau kecerdasan buatan, di semester-semester sebelumnya saya juga ngajar AI, itu kalau Anda belajar reasoning ya, kan ada AI itu kan ada searching gitu ya, reasoning ya, ada learning, ada planning kan. Nah, di situ kalau Anda yang kemarin sudah belajar AI tentang reasoning, Anda sudah belajar tentang kemarin Wumpus kan, ingat ya Wumpus ya, kasus Wumpus kan biasanya AI. Nah itu kan ada rule base itu ya. Nah bisa pakai seperti itu. Nah, atau ontologi ini tidak ada rule-nya. Kenapa tidak ada rule-nya? Karena di dalam struktur ontologi itu sendiri sudah ada rule secara implisit. Tetapi jika ingin ada penegasan kembali, Anda bisa mendefinisikan rules juga di samping juga ontologi. Gitu ya. Oke, nanti depan kita bahas tentang ini. Intinya bahwa pengetahuan di sini ini adalah didapatkan dari tahapan akuisisi, atau ini saya di Tayasui-nya aja ya. Ini slide saya sudah kelihatan kan ya? Oh ya sudah ya, tadi Anda sudah screenshot ya. Jadi apa tuh namanya? Saya tadi apa ya tadi? Jadi lupa sesaat. Ya, oke. Dalam knowledge base recombiner system ya, itu pengetahuan atau knowledge ini didapatkan dari pakar, dari ahli. Jadi dari tahap akuisisi pengetahuan, pertama tahapannya adalah akuisisi pengetahuan. Anda akuisisi pengetahuan itu berarti Anda bisa melakukan interview ya. Interview dengan pakar. Ini biasanya butuh iteratif gitu ya. Ini secara iteratif. Jadi biasanya tidak hanya cukup satu kali pertemuan. Biasanya nanti pertama interview. Nah, habis itu Anda dari interview itu Anda merangkum konsep-konsep yang diterima yang diterima dari pakar. Ya, jadi nanti ada tahapan validasi ya dari konsep pengetahuan yang didapatkan. Nah, validasinya dengan pakar. Oke, saya bisa saja lewat sebuah rule, tapi yang rule-nya sifatnya umum ya. Bisa juga lewat sebuah visualisasi graf, katakanlah gitu, atau bisa berupa tabel-tabel seperti itu. Ya, nanti saya contohkan ya apa yang sudah saya pernah lakukan untuk nanti validasinya seperti apa. Nah, ini. Nah, tapi di pertemuan depan ya, saya kali ini baru introduction dulu ya. Ini contohnya pertemuan depan. Nah, validasi ini nanti untuk menjamin bahwa pengetahuan itu valid, sehingga nanti itu siap untuk digunakan sebagai pengetahuan dari sistem. Jika ini sudah valid, berarti tahapan berikutnya adalah Anda melakukan formalisasi. Formalisasi itu adalah sebuah bentuk representasi pengetahuan ya. Anda sudah membuat sebuah representasi pengetahuan yang dikenali oleh manusia. Manusia dalam hal ini adalah knowledge engineer ya. Bentar, knowledge engineer
engineer, termasuk juga programmernya, dan juga di apa tuh? Ya, kurang tutup ya. Digunakan oleh manusia dan mesin. Mesin dalam hal ini adalah ya komputer itu, maksudnya bahasa pemrogramannya. Ya, jadi formalisasi itu berarti Anda sudah merepresentasikan pengetahuan itu yang dikenali oleh manusia dan juga komputer. Itu kalau kita contoh misal dalam bentuk ontologi. Mungkin aja dalam bentuk database, tapi yang sudah di ini tertentu ya, dibuat struktur-struktur tertentu sehingga itu dapat digunakan untuk reasoning. Atau model yang tadi SWRL gitu ya, ini kan sudah dikenali ya oleh komputer juga. Atau juga ada yang lain ya dan sebagainya. Misal knowledge graph itu juga bisa, knowledge graph ini juga bisa, ya dan sebagainya. Ya, nanti saya contohkan juga di depan bentuk formalism yang pernah saya lakukan itu seperti apa itu ya. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, oke ini baru satu slide aja lama juga ya. Saya ngomong satu slide. Oke. Nah, sebentar saya tadi pengen menyampaikan juga di sini tadi apa yang kelupaan. Ya, ini apa itu knowledge engineer? Knowledge engineer itu adalah yang nanti melakukan formalisasi di sini. Ya. Jadi bisa aja knowledge engineer itu yang nanti melakukan akuisisi pengetahuan juga formalisasi. Nah, tahap selanjutnya setelah formalisasi Anda bisa ini sudah berhubungan dengan cara kerjanya programmer nanti untuk baru memprogram gitu ya. Walaupun ini sebenarnya kalau dalam sebuah metodologi nanti ada iterasinya juga ya. Ya nanti di slide berikutnya ada ya bagaimana kita nanti akan memperbaiki pengetahuan dalam kasus seperti apa gitu ya. Ada tahapan juga kita bahwa pengetahuan juga perlu kita update lagi, mungkin kita perbaiki lagi kalau dari hasil debugnya itu ada kesalahan gitu ya. Oke, lanjut. Knowledge based recommender system. Oke. Knowledge based recommender system itu ada 3 macam nih kalau menurut di buku yang di Marjana ya, yang textbook kita, bahwa ada knowledge based ada case based recommender system. Case based recommender system, kalau pernah Anda belajar tentang ini sebenarnya di bidang AI ya. Cara problem solving yang berbasis pada berbasis pada kasus. Jadi case based sebenarnya sebutnya case based system ya. Jadi bagaimana nanti sistem itu biasa di bidang AI ini ya. Bagaimana sistem itu menyelesaikan problem dia berbasis pada kasus. Jadi dia akan mencari di dalam sistem itu disimpan kasus-kasus sebelumnya. Dulu kalau saya kuliah AI zaman dulu waktu saya zaman kuliah mendapatkan ini ya sebenarnya case based system ini. Jadi di dalam sistem itu ditanamkan kasus-kasus sebelumnya, kasusnya seperti ini, solusinya seperti ini, kasusnya seperti ini, solusi seperti ini, kasus ini seperti ini. Itu sebagai pengetahuan dari sistem sehingga pada saat dia nanti menemukan kasus, dia akan mencari kasus mana yang paling similar dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu case based system ya. Nah, dalam case based recommender system, case-nya itu adalah produk itu sendiri. Nah, ini teman kalau saya cerita ini cerita panjang ya, tapi ini mirip-mirip seperti itu, tetapi menjadi lebih sederhana karena yang disebut kasusnya, case-nya itu adalah produk itu sendiri. Item-item di dalam item-item yang ada di dalam sistem itu sebagai case-nya, gitu ya. Ini sebenarnya simple, case based recommender system itu. Ini banyak
paper-paper juga yang membahas tentang case-based recommender system ini. Kemudian ada constraint-based recommender system, ini nanti yang akan kita bahas contohnya. Ini sedikit lebih advance daripada yang case-based recommender system. Jadi nanti ada, jadi ini tadi berdasarkan similarity ya tadi ya, similarity kasus. Jadi dicari kasus-kasus yang similar, nah nanti solusi yang sebelumnya itu seperti apa. Nah, kalau constraint-based recommender system, itu pengetahuannya itu dalam bentuk rules. Ya, dalam bentuk rules. Anda sudah belajar di AI dulu rules ya, if then seperti itu. Nah, eh, jadi di sini rules itu yang berfungsi sebagai constraint. Nah, ini nanti digunakan sistem untuk merekomendasikan, melakukan reasoning, akhirnya nanti merekomendasikan produk. Nah, kemudian ada yang utility based recommender system. Jadi sistem di sini di dalamnya itu ada ini ya, dia mendefinisikan sebuah fungsi utilitas. Nah, nanti dia merekomendasikan berdasarkan utility ini. Ada beberapa, kalau saya pernah membuat itu yang dia menggunakan MAUT ya, multi attribute utility theory. Ini ya, ini salah satu fungsi utility. Sebenarnya fungsi utility yang lain juga banyak sih, nggak cuman ini ya. Ini cuman yang misal saja, ini yang pernah saya lakukan. Nanti saya contohkan juga ya, apa itu namanya, aplikasi yang sudah pernah saya buat dengan memanfaatkan utility ini. Oke. Dalam knowledge base rekomendasi sistem, pengguna harus mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian berdasarkan basis pengetahuan itu, sistem merekomendasikan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Jadi user mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit. Nah, saya akan sampaikan ini yang saya gambar sendiri ya. Ada nanti yang disebut sebagai conversational recommender system. Itu posisinya di mana? Jadi pada saat kita membahas knowledge based recommender system, nanti akan muncul yang disebut sebagai conversational recommender system. Ini salah ketik ya, kurang N ya, conversational recommender system. Jadi gini, di dalam knowledge base, di dalam rekomendasi sistem pada umumnya, kita kalau dari sisi apa tuh, preference elicitation ya, tadi yang saya sampaikan tadi di depan, bagaimana sistem tuh mendapatkan kebutuhan pengguna, itu bisa dinyatakan secara implisit, artinya tidak menyatakan ya, user itu karena implisit. Bisa juga sistem meminta user mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit. Nah, di dalam ini blok yang sini, di mana-mana kebutuhan itu sebenarnya adalah kebutuhan secara implisit, itu kita gunakan di dalam pendekatan kolaboratif filtering maupun content based ya. Ini yang, nah ini biasanya non conversational. Nah, conversational recommendation itu di mana? Ini ada yang disebut sebagai knowledge base yang sedang kita bahas sekarang. Nah, knowledge base sendiri sebenarnya itu ada yang non conversational, ada yang conversational. Jadi di sini kebutuhan pengguna ini didapatkan secara eksplisit di sini. Nah, ini masuk di dalam knowledge base recommender system, tapi yang non conversational, gitu ya. Nah, ada yang conversational recommender system nanti. Nah, ini kebutuhan didapatkan secara eksplisit juga. Ini sama di sini eksplisit. Ini yang kalau dia, jadi gini ya. Ini yang eksplisit tetapi dia knowledge base. Nah, di sini ini juga masuk knowledge base juga, tapi yang disebut sebagai conversational recommender system. Jadi conversational recommender system itu merupakan bagian dari knowledge base recommender system. Jadi knowledge base recommendation itu ada yang non conversational, ada yang conversational. Cuman di sini itu eksplisit melalui percakapan, sedangkan di sini tidak melalui percakapan, ya, karena ini non conversational. Nah, gitu ya. Itu gambaran nanti kalau misal muncul ada conversational recommendation itu posisinya di mana. Kemudian di dalam knowledge base recommender system itu ini ada explicit domain pengetahuan. Oke.
Jadi gini, bagaimana, ini sudah saya sampaikan sebenarnya. Jadi bagaimana pengetahuan itu didapatkan itu berdasarkan pada domain export. Ya, seperti saya dulu waktu membangun sistem saya yang tanya si Kokom tadi, tanya siko.com tadi, itu saya juga sebenarnya menyewa, artinya saya konsultasi di domain expert untuk nanti membangun pengetahuannya. Selain itu juga saya ada survei juga. Karena dasar yang saya bangun adalah domainnya smartphone, saya jalan-jalan ke mana? Ke BC, saya lihat behavior dari sales yang ada di sana, sales untuk ini ya, untuk Erafone yang gede-gede. Kan ada Erafone, ada iBox, kemudian ya macam-macam di sana yang gede-gede ya. Ada yang Atlantik, yang gede-gede ya, bukan yang kecil-kecil. Nah, itu bagaimana sih cara mereka itu meminta apa itu namanya, menawarkan atau dia gini ya, melakukan conversation dengan calon pembeli. Nah, dalam knowledge base ini, sistem itu menirukan, Mimix itu menirukan behavior antara experience sales assistant, jadi antara sales ya, sales yang makanya saya tadi sampaikan bahwa saya jalan-jalan ke BC ya, saya amati perilaku sales di sana. Tentunya sales yang berpengalaman ya, itu seperti apa. Nah, behavior, jadi dia menirukan percakapan antara sales assistant dengan customer-nya, gitu ya, di dalam domain apa tuh dalam knowledge base ini ya. Nah, ya ini best practice sales interaction tadi sudah saya sampaikan ya, saya cari jalan-jalan. Nah, ini dapat menjamin correct recommendation. Ini lebih deterministik. Karena apa? Ya karena ini berdasarkan pengetahuan dari expert. Ini sedikit beda dengan di content based ataupun kolaboratif yang sudah kita bahas. Bahwa karena di dalam dua yang tadi itu sifatnya adalah prediksi. Jadi sistem itu melakukan prediksi berdasarkan hasil learning dia terhadap user, ya. Itu kan learning, sifatnya prediksi. Nah, itu ada nanti kemungkinan sangat mungkin sekali bahwa hasil prediksi ratingnya atau prediksi ya rekomendasinya itu tidak sesuai. Ini sangat-sangat kemungkinan besar itu ya. Sementara di dalam knowledge base itu lebih deterministik. Ini lebih menjamin correctness atau akurasi dari rekomendasinya. Kenapa? Ya karena ini menirukan pengetahuan expert. Nah, yang dilakukan oleh recommender system yang berbasis pengetahuan itu adalah dia melakukan reasoning. Reasoning. Anda sudah kenal ya, ini dalam AI ya. Reasoning itu seperti apa? Jadi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ada, dia akan melakukan reasoning sehingga dia dapat mengambil kesimpulan bahwa oh ini produk-produk yang cocok bagi user tersebut. Itu melalui reasoning. Kemudian ada yang disebut conversational recommender system ya, ini berlawanan dengan one shot interaction. Jadi ada yang one shot, ada yang conversational. Kalau one shot itu ya udah sistem memasukkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, interaksi berikutnya sistem langsung merekomendasikan. Ini langsung rekomendasi. Ini requirement, langsung rekomendasi, ini one shot. Nah, kalau dalam multiple shot atau conversational ini berulang-ulang interaksi. Requirement bisa saja sistem memberikan rekomendasi atau bisa saja sistem masih nanya lagi. Kemudian user memasukkan requirement lagi, nanya lagi, requirement lagi, atau rekomendasi, tetapi sistem memberikan rekomendasi, tetapi user masih bisa mengkritik terhadap rekomendasinya, balik lagi, nah seperti itu. Ini kalau untuk yang conversational. Jadi seperti halnya Anda berkonsultasi, Anda mau beli laptop, atau Anda mau beli misal kamera atau apapun itu, tapi yang Anda domainnya tidak menguasai, Anda tanya ke seseorang yang memang mengetahui tentang domain, nah itu kan ada interaksi secara iteratif kan. Anda ngomong, dia nanya lagi, mungkin Anda jawab, dia nanya lagi, dia merekomendasikan produk-produknya, Anda masih, oh jangan ini terlalu mahal, oh jangan ini modelnya saya nggak suka, nah, dia nanti bisa merekomendasikan lagi atau mungkin dia nanya lagi. Nah seperti itu kan. Jadi
percakapan seperti itulah ini yang disebut sebagai sistem itu mimics ya, menirukan behavior. Ya, ini percakapan antara calon pembeli dengan sales assistant. Nah, kemudian di dalam kalau yang conversational, nah itu ada kelebihannya juga bahwa itu ada tahapan untuk transfer pengetahuan dengan educating user. Ya, seperti halnya kalau Anda konsultasi dengan seorang ahli, Anda katakanlah Anda mau beli kamera DSLR. Anda kan nanya ke orang yang memang sudah pengalaman dalam kamera DSLR. Dengan sendirinya itu kan Anda akan ada tahapan edukasi kan terhadap domain itu. Anda akan sedikit mengerti tentang domain itu kan. Nah, itu kelebihannya kalau conversational. Oh ya, ada lagi di sini elicitation. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa elicitation of user requirement atau preference itu dilakukan secara eksplisit ya melalui mekanisme percakapan. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ke slide berikutnya. Ini masih umum ya, masih sifatnya umum. Supaya Anda tahu apa itu prinsip-prinsip di dalam knowledge based recommendation system. Enggak ada? Oke, lanjut. Oke, tadi ada 3 macam pendekatan di dalam knowledge based recommendation system ya. Dimana dalam case base, nah ini dalam case base RS, ini adalah menggunakan similarity di situ, bukan similarity yang Anda bahas kemarin di content base, bukan itu ya, tetapi di sini adalah dia akan mencari kasus-kasus mana yang similar, ya, similar. Nah, cuman kasus itu case-nya itu direpresentasikan dalam item. Ini adalah case-nya. Case dari sistem itu. Kalau case based recommender system ini akan ada case-case di situ. Nah, case-nya itu adalah item-item itu. Kalau di case based system yang sebenarnya dalam bidang AI itu kasus-kasus itu ya kasus-kasus sebelumnya, apa yang problem-problem sebelumnya, nah baru kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu nanti dicari problem yang mirip. Itu sebenarnya yang ada di kotak kita kan seperti itu ya. Kita sudah menyimpan berdasar experience kita. Terus kita sudah menyelesaikan masalah-masalah apa gitu ya. Penyelesaiannya biasanya seperti apa. Nah, kita akan merecall kembali problem itu. Oh, ini mirip dengan ini. Nah, kemudian solusinya ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam case based recommendation system itu yang disebut sebagai case itu adalah itemnya itu sendiri atau produk-produknya. Makanya dia akan melakukan matching degree ini ya dengan menggunakan similarity function itu antara query dengan item ini karena item itu ya case-nya itu. Kemudian tadi ada utility based recommendation system ini contoh multi attribute utility theory ya. Ini termasuk di dalam. Oke. Terus ada logic based knowledge description from domain export. Ya, ini nanti ada hard and soft constraints nanti akan kita bahas di itu ya. Constraint based recommender system ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi logic ini melalui rule ya. Ini biasanya basis rules. Ya, oke ya. Tadi ada yang rules based, utility based, ini yang case based. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ini, yang rules ini, constraint based ini. Oke, constraint based recommender system. Oke, kita sudah masuk ke contoh sekarang. Mungkin ini karena puasa, mungkin saya akhiri jam 4 lebih dikit ya nanti ya, kuliah ini. Oke, constraint based recommender system. Jadi knowledge based recommender system diformulasikan sebagai constraint satisfaction problem atau biasanya disebut sebagai CSP. Istilah biasanya sering di recommender system itu disingkat sebagai CSP, constraint satisfaction problem. Oke, di sini ada yang disebut. Nah, oke, ke slide-slide yang berikutnya nanti akan mengacu ke istilah-istilah ini ya. Jadi ini saya perkenalkan dulu nanti atau notasi-notasi ini ya. Jadi ada X itu adalah variables yang digunakan untuk mendeskripsikan item dan user model dalam sebuah domain D. Nanti ada sebagai domain D.
Contoh kita akan membahas tentang kamera DSLR ya. Yang sebagai contoh di sini ada yang disebut sebagai lower focal length, kemudian ada purpose, nanti purpose dari user itu seperti apa. Ini jadi variabel-variabel baik itu tentang item maupun tentang user. Purpose itu adalah yang tentang user, focal length itu yang tentang item gitu ya. Kemudian ada notasi KB. KB itu adalah knowledge base yang terdiri dari constraint dan juga domain restriction. Contoh, EG itu contoh ya. If purpose itu on travel, purpose itu berarti adalah ini variabel dari user ya. Itu on travel. Then lower focal length itu adalah kurang dari less than ini ya 28 mm. Jadi jika user itu tujuannya dalam mencari DSLR itu adalah untuk traveling, artinya dia jebret-jebret untuk traveling, maka lower focal length itu dari DSLR ini adalah yang kurang dari 28 mm. Nah, ini adalah sebuah rule yang ada di dalam knowledge base. Ini didapatkan dari mana? Dari pakar di dalam domain tentang DSLR tentunya ya. Nah, kemudian ini contoh saja ya. Kemudian ada yang disebut sebagai SRS, yaitu Specific Requirement of User. Nah, contohnya adalah purpose sama dengan on travel. Ini adalah sebuah SRS. Ini purpose sendiri itu adalah variabel ya, variabel. Ini contohnya variabel. Ini adalah value dari variabel ini. Nah, kalau purpose sama dengan on travel yang ada di sini, ini kesatuan ini, proposisi yang ada di dalam rule ini itu adalah specific requirement disebutnya. Terus ada yang dinotasi I itu produk katalog. Produk katalog ini contohnya produk dengan ID 1 dan dia punya apa itu focal length, ini notasinya F seperti ini 28 mm. Kemudian ada juga produk 2 ID 2 ya dengan dia mempunyai focal length 35 meter dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah produk katalog. Jadi katalog dari produk itu sendiri. Nah, apa yang disebut sebagai solution di sini? Solution itu adalah assignment dari tuple theta yang mengassign value-value untuk semua variabel xi. Sebagai contoh ini ya. SRS-nya apa? SRS-nya ya ini. Kemudian knowledge base-nya gimana, rule-nya seperti apa, item produknya seperti apa. Nah, theta itu adalah assigning values dari XI. Contohnya, user itu butuh purpose on travel. Kemudian apa itu namanya? Produknya yang ada itu apa gitu ya. Nanti ini variable lower focal length yang ada itu berapa gitu ya. Nah, itu nilai-nilainya itu assignment terhadap variabel-variabel itu theta ya notasinya. Nah, kalau semuanya ini terpenuhi gitu ya. Nah, ini disebut sebagai solusi. Ya, itu solusinya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau solusinya nggak ada. Contoh, kalau di debug lagi ya, solusi tidak ada itu bisa aja karena knowledge base dan I tadi itu adalah ini ya, produk katalog ya. Jadi knowledge base dan produk katalog itu tidak terpenuhi, no satisfiable. Oke, mungkin saja kalau karena produk katalog itu kan sudah jelas ya, kalau itu kan sudah jelas kita ambil memang dari spesifikasi dari produk-produknya dan produknya apa saja. Nah, knowledge base-nya yang kita buat sendiri. Nah, makanya kita lakukan debugging knowledge base. Oke. Knowledge base kita debug lagi, siapa tahu kita ada salah nyusun di dalam knowledge base-nya. Rule-nya mungkin ada yang salah, misal seperti itu ya. Atau kalau kita pakai ontologinya ada yang salah, seperti itu. Nah, ada lagi keadaan nanti jika kebutuhan dan pengetahuan dan produk katalog itu not satisfiable, but knowledge base dan ini apa itu namanya produk katalog itu sudah satisfiable, sudah terpenuhi. Tetapi jika dipadukan dengan kebutuhannya itu kok nggak ada solusi gitu ya, menjadi nggak ada solusi. Tapi pada saat debug itu dengan ini sudah oke gitu ya.
Tapi sudah ditambahkan pengetahuan, maaf, ditambahkan kebutuhan dari user, kok malah nggak ada produknya. Nah, makanya kita debug lagi user requirement-nya, gitu ya. Jadi user requirement yang ditangkap, yang dielicit dari user gitu maksudnya ya. Yang didapatkan dari user itu nggak ada, itu ya berarti itu harus didebug lagi. Atau kalau misal seperti yang saya bangun ya, user requirement itu memang sudah saya definisikan dulu itu katalognya ya, banyak sekali user requirement. Nah, nanti sistem akan menanyakan option-option sebagai option ya, apa itu kebutuhan-kebutuhan sebagai option ke user. Nah, jika ternyata itu tidak menghasilkan solusi, mungkin aja katalog user requirement kita yang kita punya itu sebenarnya ada yang salah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini perlu didebug lagi user requirement-nya. Oke, mungkin langsung dengan contoh ini aja biar lebih jelas. Ini variabel-variabel atau constraint yang contoh untuk kasus digital kamera ini ya, DSLR ini ya. Ada notasi VC, VC ya. VC itu adalah properti dari pelanggan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang mungkin ada. Jadi ini contoh eh, max max price. Jadi budgetnya ya itu antara 0 sampai 100 katakanlah gitu ya. Maaf ini harganya, maaf ini harganya. Wah, kok harga sih? Bukan harga ya. Ya kalau dari si pelanggan berarti budgetnya ya. Budget yang mungkin tuh 0 sampai dengan 100, katakanlah $100 misalnya gitu ya. Nah, usage itu dia mau digunakan untuk apa? Ini properti dari pelanggan loh ya. Mau digunakan untuk apa kamera itu? Oke, digital, small print, large print. Oke, mungkin dia digital itu artinya dia tidak akan mengeprint, tetapi sebagai penyimpanan digital. Mungkin aja untuk sosial media dan sebagainya. Small print mungkin aja akan di print, tetapi kecil-kecil saja. Large print biasanya nanti untuk poster segala macam. Nah, itu kan berarti usage-nya macam-macam. Ini jadi untuk variable usage itu apa saja sih nilainya, value-nya apa saja. Untuk budget itu value-nya berapa saja? Oh, antara 0 sampai $100. Kemudian, nah nanti untuk dari sisi fotografinya itu dia memanfaatkan untuk apa? Misal untuk jepret-jepret olahraga, jepret pemandangan. Ini untuk jepret-jepret portrait mungkin manusia gitu ya, jepret untuk pas foto segala macam. Atau untuk jepret-jepret jarak dekat, makro, nah itu ya. Dan sebagainya. Ini contoh ya. Jadi ini adalah yang nanti akan menjadi variabel-variabel ini akan merupakan properti-properti dari user dan ini nilai-nilai yang mungkin gitu ya. Ini VC notasinya. Kemudian vprod itu adalah properti dari produk. Ini yang merupakan fitur-fitur dari produk. Contoh, price ya ini untuk variable price ini nilai yang mungkin apa? 0 sampai $1.000 katakanlah gitu ya. Price dari produk. Megapikselnya antara 3 sampai dengan 12 megapiksel. Optical zoom-nya itu antara 4 kali sampai dengan 12 kali. Contoh, LCD size-nya itu 25 sampai 3 mm. Contoh, inci ya, 2,5 sampai 3 inci. Kemudian Movies, fitur Movie-nya bisa yes, bisa no, sound-nya bisa yes, no, waterproof yes, no, dan ini hanya contoh ya, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut CF, nanti notasi CF itu filter condition. Ini merupakan hubungan antara properti pelanggan dan properti produk. Ini kan properti produk, ini properti pelanggan. Ini ya, contoh berarti nanti yang menghubungkan ini disebut sebagai filter condition. Misal jika membutuhkan large size photo frames, maka resolusi harus lebih dari 5 megapiksel. Nah, ini ada rule-nya. Jadi kalau nanti usage itu large frame, nah, ya, ini usage-nya itu di sini tadi usage. Nah, ini contohnya usage ya, usage. Usage-nya itu adalah misal user itu nanti memilih usage-nya itu last frame, maka megapiksel yang ada di sini ya. Mana tadi megapiksel contoh. Nah, ini mpix-nya itu harus lebih dari 5 megapiksel. Nah, ini contoh ya. Di mana di sini usage itu adalah properti dari pelanggan, mpix itu adalah properti dari produk. Jadi rule yang nanti menghubungkan antara properti dari user dan properti dari produk itu disebut sebagai filter condition.
Nah, ada lagi compatibility constraint. Ini merupakan nilai dari properti pelanggan yang kompatibel dengan nilai properti pelanggan yang telah didefinisikan. Jadi kalau ini nanti rule yang menghubungkan antara properti user atau properti pelanggan ya. Pelanggan dan user sama saja. Properti user dengan properti user atau properti pelanggan dengan properti pelanggan itu sendiri. Jangan sampai ada sebuah kontradiksi. Misal, jika dibutuhkan large print photo print, maka budgetnya harus lebih dari $200. Artinya jika user itu memilih usage-nya ada large print, maka dia harus menyediakan budget ya max price-nya itu lebih dari $200. Nah, usage dan max price itu dua-duanya adalah properti dari pelanggan atau properti dari user. Kemudian CR, product constraint merupakan produk-produk yang tersedia. C-product ya berarti tadi seperti I tadi, jadi ini adalah katalog dari produk beserta dengan fitur-fiturnya. Nah, contoh produk yang pertama itu ID-nya P1. Dia mempunyai price sekian, megapikselnya sekian, optical zoom-nya sekian, LCD-nya sekian, dan Movies-nya ini, waterproof ini. Nah, ini dihubungkan dengan OR, ini baru nanti ID produk berikutnya. ID P8, price-nya 278 dan seterusnya. Gitu ya. Nanti ada produk lain lagi ya, OR lagi gitu ya. Nah, tapi dalam satu kurung yang ini untuk satu produk itu dihubungkan dengan N. Karena memang ini semuanya ada secara bersamaan di dalam satu produk itu. Ya. Nah, kalau antar produk itu dihubungkan dengan OR. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi REQ, Customer Requirement. Max price-nya $300. Iya, contoh ya. Ini customer kebutuhan dari usernya. Max price-nya 300, usage-nya adalah large print. Kemudian fotografinya dia spot. Nah, ini adalah input dari user. Kebutuhan dari usernya ini. Nah, nanti ini RAS itu adalah himpunan produk yang direkomendasikan. Bentar ya. Oh ya, oke. Oke, ini adalah rekomendasinya ya. Jadi tadi dari penyimpulan semuanya. Ini solusinya sebenarnya. Max price-nya 300, usage-nya large print, kemudian fotografinya sport. Nah, ini yang direkomendasikan. ID-nya P8, price-nya ini sekian, 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 sekian. Ya, ini ya. Ini contoh apa itu namanya? Rekomendasinya. Jadi dari kebutuhan user seperti ini inputnya, maka keluarannya adalah produk yang sesuai. Ya. Tapi ini contoh sederhananya. Sebenarnya itu dari rule-rule yang banyak sekali ya. Tapi biar ada gambaran ya. Ini baru contoh sederhana aja. Jadi nanti seperti Wumpus itu, dulu contoh Wumpus itu reasoning. Jadi dari rule-rule yang ada banyak sekali itu nanti sistem akan melakukan reasoning. Nah, ini contoh daftar produk kamera kan ini ya. ID-nya P1, price, ya ini contoh-contoh aja. Jadi dalam satu produk itu, ini antara atribut produk ini dihubungkan dengan N, ya, N itu ya, notasi N. Nah, kalau antar produknya itu dihubungkan dengan OR. Produk ini dihubungkan dengan OR. Seperti itu. Oke, itu saya kira yang saya sampaikan di kuliah kali ini, saya kira ya. Selebihnya nanti silakan Anda baca kembali, Anda simak lagi video ini, kemudian pahami ya. Sekali lagi, dalam kuliah secara apa itu? Secara online seperti ini memang video secara sinkronusnya itu sebenarnya apa ya nggak perlu lama-lama gitu ya. minimal 1 jam, minimal 50 menit ya, minimal 50 menit. Jadi bisa aja nggak harus sampai 2 jam karena pasti Anda akan bosan. Ya enggak, Anda akan bosan, videonya juga nanti kepanjangan. Nah, kalau ini kita secara onset biasanya kita ada interaksi, jadi biasanya lebih lama kan. Biasanya saya berinteraksi dengan Anda gitu ya. Cuma karena secara online gini kan agak sulit. Jadi ya biasanya videonya nggak terlalu banyak seperti untuk menghindari Anda kebosanan juga. Ya, oke. Saya akan
Oh ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, ini contoh aja bagaimana sih proses ini direkomendasikan. Ini baru contoh sederhana sekali ya. Jangan Anda bayangkan bahwa nanti sistem yang sebenarnya itu seperti ini. Enggak, ini contoh sederhana aja supaya Anda memahami aja. Bahwa tadi di sini ada contoh ini ya, bahwa kalau usage large print itu mass price-nya harus 200. Nah, dari produk ini mana yang apa tuh? Terus tadi itu apa tuh? Bahwa megapikselnya harus lebih dari 5. Nah, ini kan contoh. Nah, megapiksel. Nah, ini kan dia karena untuk large print ya. Maka yang megapikselnya lebih dari 5 mana saja? Eh, wah, ini megapiksel lebih dari 5 semua ya. Megapiksel lebih dari 5 semua. Nah, kemudian cuma dari yang megapiksel lebih dari 5 itu dia mestinya yang maksimum budgetnya itu adalah yang 10 megapiksel. Oh, maaf, price-nya adalah 200 ya, lebih besar dari 200 ya. Nah, mass price-nya harus lebih dari 200. Ya, antara P7 dan P8. Jadi, nah, terus apa tuh namanya? Ini sebenarnya contohnya kurang ini ya, rule-rule-nya kurang banyak, tadi cuma contoh aja. Jadi antara P7 dan P8. Nah, kebetulan ini contoh saja di sini yang direkomendasikan adalah P8 gitu ya. Tapi sebenarnya rule-nya nanti bisa banyak. Seperti contoh kalau Anda dulu belajar reasoning di AI ya, di kecerdasan buatan. Oke, ada yang mau nanya?